Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Vigili Paskah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada malam Paskah ini inti misteri iman yang dirayakan ialah Yesus turun ke tempat penantian seperti apa yang dikatakan di dalam kredo atau apa yang biasanya kita kenal dengan istilah syahadat atau aku percaya. Artinya, ketika Yesus dimakamkan pada hari Jumat Agung kemarin, Yesus tidak hanya tinggal diam di dalam makam, tetapi sesudah dimakamkan, Yesus pergi ke tempat orang mati untuk menyertai, membangkitkan dan sekaligus menyelamatkan mereka yang telah mati sebelum Yesus. Dalam arti tertentu, wafat Kristus tidak hanya menyelamatkan kita manusia-manusia yang dilahirkan sesudahnya, tetapi juga mereka yang telah meninggal sebelumnya. Oleh karena itu, di malam ini perayaan akan dimulai dengan upacara cahaya. Dalam upacara ini, lilin Paskah yang merupakan cahaya Kristus memasuki gereja yang gelap gulita dan kemudian menerangi seluruh gereja. Bahkan lilin-lilin umat pun dinyalakan dari api yang berasal dari cahaya Kristus. Makna di balik semua ini ialah Kristus telah mengalahkan kegelapan, yakni dosa dan kematian. Oleh karena itu Santo Agustinus mengatakan, Paskah adalah peralihan dari gelap atau sengsara menuju terang atau kebangkitan. Secara lebih tegas Santo Paulus menegaskannya di dalam bacaan epistola. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak akan lagi mati. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Sedangkan di dalam bacaan Injil, malaikat yang berjumpa dengan para murid mengatakan bahwa Yesus yang telah bangkit itu telah mendahului mereka atau telah mendahului para murid ke Galilea. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa perayaan malam ini menampilkan peralihan dari kegelapan menuju terang, maka marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, di dalam salah satu postingan Pastor Yance Mangkei MSC, saya menemukan sebuah renungan indah berhubungan dengan lirik dari salah satu lagu negro spiritual. Syairnya berbunyi, apakah Anda berada di sana ketika mereka menyalibkan Tuhanku? Apakah Anda berada di sana ketika mereka memakukan dia pada kayu? Apakah Anda berada di sana ketika mereka menikam lambungnya? Apakah Anda berada di sana ketika mereka meletakkan dia di dalam makam? Apakah Anda berada di sana ketika mereka menggulingkan batu makam? Kadangkala hal ini menyebabkan saya gemetar, dan gemetar. Lewat lagu ini, para budak Afrika menyamakan nasib mereka dengan nasib Yesus yang mengalami penderitaan sengsara dan salib. Dengan menyanyikan lagu ini, mereka mampu menyatukan tragedi hidup mereka yang tertindas dengan tragedi hidup Yesus yang tersalib. Mereka pun mampu menemukan kekuatan dan penghiburan baru dalam menanggung penderitaan mereka yang terbelenggu oleh penindasan dan perbudakan. Di dalam hidup ini, ketika kita berada dalam kegelapan terdalam dari hidup kita, pandanglah salib dan timbalah kekuatan dari sana. Karena dari salib Yesus kita bisa menemukan kekuatan dan harapan baru. Jadikanlah Yesus sebagai guru rohani dan sumber kekuatan dikala kita berada di dalam kegelapan hidup.
Karena dengan demikian kita pun akan mencapai kebangkitan. Kedua, kita selalu mengawali doa dengan tanda salib. Kita sering memakai kalung salib. Bahkan di rumah-rumah kita memasang salib di dinding-dinding rumah. Semoga semua itu juga kita hayati dalam hidup kita. Artinya, dengan memiliki salib, kita juga bersedia menderita seperti Yesus. Jangan sekali-kali menyebut diri sebagai pengikut Yesus jika tidak mau menderita. Ketiga, Yesus yang kita imani sebagai Tuhan rela turun ke tempat orang mati, tempat yang paling gelap untuk membangkitkan mereka yang telah meninggal sebelumnya. Itu berarti di dalam setiap kegelapan hidup manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia bahkan menemani kita di dalam realitas-realitas kegelapan hidup kita. Ia ada bersama-sama dengan kita ketika kita menderita. Keempat, yang terpenting ialah di dalam situasi kegelapan hidup kita, di dalam situasi penderitaan hidup kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, tetapi tetap berharap kepada Tuhan dan dengan penuh iman percaya bahwa Allah tetap menyertai kita. Kadangkala kita justru mencari kompensasi-kompensasi yang lain. Ketika dalam masalah kita justru sering mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Padahal semua itu tidak akan memecahkan masalah yang kita hadapi. Ketika berada dalam masalah, banyak orang sering sekali pergi ke tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah pergi ke gereja untuk bertemu dengan Yesus, untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta jalan keluar dari Tuhan sendiri. Kita lupa bahwa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan kita, Ia juga adalah Tuhan dan manusia yang juga pernah mengalami penderitaan yang paling dalam, paling keji. Karena itu, Yesus mengetahui dengan pasti cara untuk tetap bertahan di dalam realitas kegelapan manusia, di dalam realitas penderitaan hidup kita. Selain itu, Yesus juga tahu jalan keluar dari realitas-realitas tersebut. Maka ketika kita berada di dalam titik tergelap di dalam kehidupan kita, janganlah pergi kemana-mana, tetapi carilah Yesus dan mintalah kekuatan daripadanya. Yaitu kekuatan yang Ia miliki ketika Ia mampu menyelesaikan jalan penderitaannya dan menerobos gelapnya kematian hingga sampai pada kebangkitan. Selain itu, Yesus juga adalah cahaya yang akan menerangi kita di dalam setiap kegelapan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.